Bismillahirrahmanirrahim. Far'un law nasiya lum'atan fanghasalat fi tathlithin aw i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyanin ajza'ahu. Cabangan masalah, seandainya seseorang lupa membasuh sedikit anggota wudu, lalu basuhannya telah tercapai pada basuhan ketiga, atau mengulang wudu sebab lupa bukan wudu baru dan berhati-hati, maka itu cukup. Wa rabi'uha mashu ba'di ra'sihi kan naz'ati wal bayadil ladzi wara al-udhuni basharin aw sya'rin fi haddihi walau ba'da sya'ratin wahidatin lil ayati. Dan fardu wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala seperti naz'ah dan putih yang berada di belakang telinga, yakni kulit atau rambut pada batasannya, sekalipun sebagian rambut satu, karena Al-Quran menjelaskan tentang hal itu. Qala al-Baghawiyu yanbaghi an la yujzi'a aqallu min qadrin nasiyati. Dan berkata Imam Al-Baghawi, semestinya tidaklah cukup usapan kurang dari sekadar ubun-ubun. Wa hiya ma bainan naz'ataini li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha, yaitu sesuatu di antara dua naz'ah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap kurang dari kadar tersebut. Wa hiya riwayatun an Abi Hanifah rahimahullahu taala wal masyhuru anhu wujubu mashir rubu'i, yaitu riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan menurut pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah, wajibnya mengusap seperempat dari kepala. Wa khamisuha ghuslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin lil ayati aw mashi khuffaihima bi syurutihi wa yajibu ghuslu batini thaqbin wa syakkin. Dan yang kelima yaitu mengusap kedua kaki dengan setiap mata kakinya dari setiap satu kaki berdasarkan ayat yang menjelaskan, atau mengusap kedua muzanya dengan syarat-syaratnya. Dan wajib itu au mashi atau au mashu? Mashu. Hah? Mashu. Nggak bisa. Khamsuha ghuslu rijlaihi Matuf. Atau mengusap kedua muzanya dengan syarat-syaratnya, dan wajib membasuh anggota badan yang bolong dan sobek. Far'un law dakhalat syawkatun fi rijlihi wa dhahara ba'duha wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha li'annahu shara fi hukmi adh-dhahiri. Cabang masalah, seandainya seseorang tertusuk duri pada kakinya dan jelas sebagian duri tersebut, maka wajib mencabutnya dan membasuh bekasnya, karena sesungguhnya itu menjadi hukum zahir. Fa in istatarat kulluha sharat fi hukmil batini fayasihu wudu'u. Maka jika duri tersebut tertusuk sepenuhnya, maka duri itu menjadi hukum batin, maka sah wudunya. Walau tanaffata fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi ma lam yatashaqqaq, fa in tashaqqaqa wajaba ghuslu batinihi ma lam yartatik. Dan seandainya pada bagian kaki atau anggota lain melepuh, maka tidak wajib membasuh batinnya selama tidak sobek. Maka jika sobek, maka wajib membasuh batinnya selama tidak melekat. Tanbihun, tambahan, dzakaru fil ghusl, selama belum melekat. Tanbihun, tambahan, dzakaru, peringatan, dzakaru fil ghusli annahu yu'fa an batini aqdi sya'ri ai idzan aqada bi nafsihi. Para ulama menyebutkan tentang membasuh bahwasanya tidak dimaafkan dari batinnya ikatan rambut apabila tersimpul dengan sendirinya. Wa ulhiqa biha man ubtuliya binahwi tabu'in lasiqa bi usuli sya'rihi hatta mana usulal ma'i ilaiha. Dan disamakan dengannya orang yang dipakai untuk uji coba, contohnya telur kutu yang melekat pada pangkal-pangkal kepala sampai tercegahnya sampainya air kepadanya. Walam yumkin izalatuhu, dan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Wa qad sarraha syaikhu syuyukhina Zakaria al-Ansari, dan syekh kami menjelaskan, yaitu Syekh Zakaria al-Ansari, bi annahu la yalhaqu biha bal alaihi tayammumu, lakin qala tilmizuhu syaikhuna walladhi yuttajahul afu lid-darurati. Dan bahwasanya tidaklah sama dengan hal tersebut, bahkan wajib atasnya bertayamum. Akan tetapi berkata muridnya Syekh kami, yaitu Syekh Ibnu Hajar, dan yang disepakati yaitu dimaafkan sebab darurat. Wa sadisuha tartibun, dan yang keenam yaitu tertib kama dzukira min taqdimi ghuslil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini lil ittiba'i, sebagaimana yang telah disebutkan dari yang pertama yaitu membasuh wajah, lalu kedua tangan, lalu kepala, lalu kedua kaki, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau in ghamasa muhdithun walau fima in qalilin biniyatin mu'tabarratin mimma marra ajza'ahu anil wudu'i.
Maka jika seorang yang berhadas menyelam sekalipun pada air yang sedikit dengan niat yang sesuai dengan niat yang telah lalu, maka itu cukup dari wudu. Walau lam yamkut fil ingimasi zamanan yumkinu fihi tartibu, sekalipun tidak berdiam pada menyelamnya dengan waktu yang memungkinkan di dalamnya tertib. Na'am lawiktasala biniyatin, benar apabila ia mandi dengan niat, fayushtaratu fihi tertibu haqiqatan, dan disyaratkan padanya tertib secara nyata. Wala yadurru nisyanu lum'atin aw lum'ain fi ghairi a'dha'il wudu'i, dan tidaklah masalah lupa mengusap sedikit anggota atau beberapa anggota pada selain anggota wudu. Balau kana ala ma ada a'dha'ahu mani'un kasyam'in lam yadurruhu, akan tapi jika ada atas selain anggota wudu itu penghalang seperti lilin, maka tidak masalah. Kamastadharuhu syaikhuna, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam kami. Walau ahdatha wa ajnaba ajza'ahul guslu anhuma biniyatihi, sekalipun ia berhadas dan berjunub, maka dia cukup mandi dari keduanya dengan niat mandi saja. Wala yajibu tayakkun umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatul dhanni bihi, dan tidak wajib yakin menyeluruh air ke seluruh anggota, akan tapi cukup berpikir keras tentang hal itu.